Shalom jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Pada hari ini kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih mau bisa beribadah, kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu, kami bisa mengagungkan Engkau. Tuhan, hadirlah tempat ini. Hadirlah pada setiap rumah-rumah jemaat-Mu yang pada hari ini melihat video online ini ya Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau Engkau sendiri yang ada, Engkau sendiri yang hadir Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau ada, ketika Engkau hadir, maka kuasa-Mu akan bekerja dengan sempurna. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Pelepasan demi pelepasan ya Tuhan. Mukjizat-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah dan melawat setiap kami, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Kau memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita pujikan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Hu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Hu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Hu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Puji nama Tuhan. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus namanya. Mari kita pujikan pujian lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Sigarabaya garaga sigala bala 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 bala. Haleluya. Ajaib, ajaib, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Allah yang besar. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Glory, glory. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Kau Allahku. Shikalabaya garaga sikalaba laba laba laba. Haleluya. 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 Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Glory, glory. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, penguasa alam semesta. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Ajaib. Haleluya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tenang sebab Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Sebab Yesus Kristus adalah Allah kami. Maka kami tenang. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang. Apapun yang terjadi di dunia ini. Meskipun saat ini ada virus corona. Mungkin saat ini banyak orang yang berkata usaha lesu. Tetapi ketika kita tetap menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa tenang. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak gentar. Sebab Yesus ada bersama dengan kita. Dia yang menjadi penguasa seluruh alam semesta ini. Sebab Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka kita tidak perlu takut. Kita bisa tenang. Sebab Dia ada bersama dengan kita. Saat ini Dia yang menyertai kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan menyembuhkan kita. Dia yang akan membebaskan kita. Dia yang akan meluputkan kita. Dia yang akan melindungi kita. Dia yang akan menjagai kita. Dia yang akan memberkati kita dalam segala hal. Asalkan kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak takut karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang besar. Yesus Kristus namanya. Dia tetap Allah. Dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya, kami yang melihat video online ini maupun kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami sudah menerima mujizat-Mu. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan ya Tuhan. Kami sudah diberkati. Nanti saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali kita ketemu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Minggu 2O yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Luar biasa? Ya, semua sehat? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita berharap sehat terus sampai wabah ini berlalu. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau bersaksi saudara. Kemarin saya demam, batuk ya. Dan saya sangat khawatir saudara sekalian karena saya menjaga kesehatan begitu rupa, dibantu dengan Ibu Gembala menyediakan segala yang diperlukan, mulai dari ramuan ya, empon-empon ya. Tiap hari kami minum ramuannya Ibu Gembala, pakai hand sanitizer, protokol kesehatan COVID semua kami pakai. Saya pakai masker, manapun saya pergi, kalau harus keluar rumah saya pakai masker, saya rajin cuci tangan, pakai sabun, saya kemana-mana bawa alkohol semprotan. Lah kemarin saya demam saudara. Ya, saya takut terjadi sesuatu karena diawali dengan batuk ya. Pada hari kita take
hari Rabu, ya. Saya batuk saudara, dan sorenya demam. Saya berpikir, wah ini kalau sesak, ini berarti saya mesti rapid test. Ya, kalau tidak membaik mesti swab PCR ya. Dan saya berpikir sedih, yang itu berarti anak istri saya jadi ODP. Ya. Tapi saya bersyukur hari ini sudah enggak demam saudara ya. Batuknya pun sudah enggak ada. Ya. Saya tahan nafas, ambil nafas, tahan nafas 10 detik, hitungan 10 dan dadanya tidak sakit, berarti tidak ada infeksi paru-paru. Ya. Sekarang ini repot, ya orang batuk aja sudah takut saudara. Tapi puji Tuhan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita semua hari ini sehat walafiat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita sudah kangen suaranya Ko Patrick ya, sudah 2 minggu dia tidak baca. Sekarang kita suruh ayo Ko baca ayat 1 sampai 9, cuman 9 ayat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Terima kasih Ko Patrick. Ya, ada yang bilang suaranya mirip saya saudara ya. Puji Tuhan. Sampai suaranya pun mirip ya, Wedira Diakoni. Oke, kita lihat penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang kedua ini saya buat sebagai patokan. Karena di sana dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, saudara sekalian, pintu gerbang domba, ya. Jadi di Yerusalem ada banyak pintu gerbang ya, saudara. Ada banyak pintu gerbang. Dan salah satunya adalah gerbang domba. Dan ini saya kira bukan merupakan satu kebetulan kalau di dekat pintu gerbang domba ini ada kolam penyembuhan. Dan nanti domba yang sejati, anak domba Allah itu akan ada di situ melakukan kesembuhan mujizat. Ya. Dekat pintu gerbang domba ada kolam Bethesda. Isinya apa? Orang sakit, segala macam orang sakit ada di sana. Dan mereka berharap masuk ketika ada goncangan di air ya, yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Mereka rebutan masuk. Yang pertama masuk setelah goncangan air itu akan sembuh apapun jenis penyakitnya. Luar biasa. Dan kita lihat, saudara, jadi ini kita lihat antrian yang luar biasa dari orang-orang yang sakit. Dan yang saya pikir di sana yang sakit tidak hanya sakit ringan-ringan seperti panu, enggak saudara ya. Ini tentu sakit yang berat ya. Sakit yang parah. Nah, kita lihat ayat 3. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, buta, timpang, lumpuh, ya. Nah,
ayat yang ke-5 ini dibedakan ya, ada begitu banyak orang yang sakit di situ, tapi ayat 5 ini spesifik. Lihat, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan sakitnya ini bukan sakit yang secara total fisiknya enggak. Tapi ini Alkitab Amplified berkata ini deep seated ya, lingering disorder. Kalau saya belajar saudara ya, ini disebut dengan BDD, bukan DBD ya, demam berdarah denggi bukan, tapi BDD, body dysmorphic disorder. Ya. Jadi ini penyakit yang langka. Intinya begini, BDD ini penyakit yang didasari atas kecemasan. Ya. Kecemasan adalah bagian dari hidup kita, saudara. Tapi orang yang sakit BDD ini lebih spesifik mencemaskan ketidaksempurnaan fisiknya. Saya pikir tidak ada orang yang dilahirkan fisiknya sempurna. Mesti ada yang hidungnya agak mancung, hidungnya agak pendek, ya. Ada yang telinganya agak kecil, ada yang telinganya besar, ya. Saya pikir semua orang punya kelemahan. Nah, orang yang BDD ini, body dysmorphic disorder, ini begitu cemas dengan kelemahan di tubuhnya, sehingga dia berpikir terus bagaimana menutupi kelemahan tubuhnya ini. Ya karena dia begitu cemas, akhirnya dia menutup diri sehingga berusaha sedemikian rupa supaya orang tidak lihat kelemahannya. Saudara bisa bayangkan. Kalau zaman sekarang mungkin orang larinya ke operasi plastik. Ya. Semua diperbaiki. Ya. Itu BDD, body dysmorphic disorder, dan dalam tingkat yang parah, orang dengan BDD ini tidak punya teman karena dia menjauhi orang-orang, ya. Dia lebih baik menarik diri dari kehidupan sosial bermasyarakat supaya apa? Orang tidak tahu kelemahan tubuhnya. Ya. Nah, orang ini 38 tahun. Anxiety, cemas, ya. Jadi ini bukan hanya fisik yang menderita, tapi psikisnya juga sakit. Ini ganda, saudara, menderita fisik, menderita psikis. Ya, penyakitnya BDD. Nah, kita lihat 38 tahun. Dan saya sekarang bisa memahami kenapa orang ini tidak sembuh-sembuh. Karena dia ternyata tidak punya teman. Tidak ada orang yang mengangkat aku. Kenapa dia tidak punya teman? Karena dia sendiri yang menjauhi. Tidak mau bergaul dengan mereka. Karena apa? Takut kelemahan tubuhnya terekspos. Ya, puji Tuhan, Yesus ada di sana untuk penyakit baik psikis maupun fisik. Ya, amin. Semua ditolong Tuhan. Katakan amin. Semua ditolong Tuhan, baik penyakit psikis yang berhubungan dengan psikologi kejiwaan ataupun sakit fisik, buta, lumpuh, ya, timpang, segala macam, Tuhan tolong. Psikis juga demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat. Ini satu keadaan yang sangat desperate bagi orang ini. Sangat membuat putus asa. Ya. Kita lihat selama 38 tahun dia menanti goncangan air. Ya. Saudara bisa bayangkan selama 38 tahun orang ini menanti goncangan air. Karena Alkitab mengatakan at any time. Sewaktu-waktu, saudara mengerti maksudnya sewaktu-waktu. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, ya. Dan kita lihat mungkin tidurnya tidak pernah nyenyak. Karena apa? Takut sewaktu-waktu ada goncangan air, dia keduluan orang. Ya, jadi ini satu hal yang saya pikir Bethesda ini bukan menjadi kolam kesembuhan bagi orang ini, tapi justru menjadi semacam kutukan, ya, semacam kutukan, tidak sembuh malah sakit, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ayat yang ke-6 melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah,
Saudara, Yesus tahu. Ayat yang ke-6 diawali Yesus melihat. Ketika Yesus melihat orang itu telah lama, ya, ia tahu. Yesus melihat, ayat yang ke-6 ada dua hal. Yesus melihat dan ia tahu. Ya, saudara, jadi apapun kondisi kita, ia melihat, ia tahu. Katakan amin. Ia melihat dan dia tahu. Ya, Allah yang maha tahu, dia melihat apa kebutuhan kita. Meskipun saudara perhatikan, BDD ini ya, body dysmorphic disorder ini tidak selalu menampakkan kondisi orang sakit, ya. Karena terutama yang sakit adalah apanya kok? Bukan fisiknya, tapi psikisnya, lebih ke anxiety, kecemasan yang berlebihan, ya. Orang yang BDD ini mungkin cuman simple saudara ya, mungkin hidungnya agak penceng, ya. Tapi itu menjadi problema yang besar dan membuat dia tidak bisa kemana-mana. Ya, dalam Amplified Bible dikatakan deep seated. Jadi ya di situ aja tempatnya, dia tidak kemana-mana. Nah, kita lihat Yesus ada untuk kondisi yang desperate seperti itu, ya. Kondisi yang desperate, kondisi yang putus asa, kondisi yang penuh dengan kecemasan, kondisi yang penuh dengan kekhawatiran. Persis seperti sekarang ini, kita mau kemana-mana khawatir. Saya sudah hampir 2 bulan atau 3 bulan nggak ke Surabaya. Karena apa? Khawatir. Di samping itu juga nggak boleh, ya, nggak boleh bepergian terlalu jauh. Ada PSBB, ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya, sudah beberapa bulan sampai anak saya bilang itu mobil tidak pernah dipakai, cuman dibuat pajangan saja saudara ya. Cuman buat pajangan aja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini menderita sakit 38 tahun lamanya dan Yesus melihat, Yesus tahu. Cukup sampai di situ? Enggak. Yesus datang dengan pertanyaan yang sangat istimewa. Maukah engkau sembuh? Wow, maukah engkau sembuh? Tuhan 38 tahun. Saudara tahu rasanya menunggu kan? Ya. Menunggu yang tak pasti. Ya. Selama 38 tahun rasanya gimana tahu? Lalu tiba-tiba Yesus datang dan bertanya, maukah engkau sembuh? Saya pikir tidak perlu jawaban, ya. Jelas mau, ya. Tapi kita lihat, saking lamanya dia di situ dan dia hanya fokus kepada air yang bergoncang yang tak tentu itu, ya, yang bisa pagi, siang, sore atau malam, ya, sewaktu-waktu. Lalu tiba-tiba ditawari, Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Kita lihat jawabannya, aneh kan? Nanti saudara lihat jawaban yang sangat aneh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawabannya lucu ya. Kenapa tidak ada orang? Ya karena memang dia sendiri menjaga jarak sosialnya. Tidak mau bergaul, karena apa? Karena dia sakit. Body disorder, body dysmorphic disorder. Ya. Tidak mau dekat dengan orang, dia tidak ada teman. Tidak ada yang menurunkan aku Tuhan ke kolam itu. Sementara mungkin dia berusaha sendiri untuk masuk ke kolam itu, sudah kalah cepat. Orang lain sudah mendahului aku. Orang lain sembuh, aku enggak. Sekali, 2 kali, tapi ini 38 tahun. Betapa putus asanya saudara ya, frustasi, putus asa ya. Frustasi, putus asa, capek hati, capek pikiran. Ini kondisi orang ini. Ya. Nah,
Karena kondisi seperti ini, dia tidak tahu siapa yang bilang seperti itu. Dia nggak tahu yang menawari kesembuhan kepadanya adalah bosnya kolam Bethesda. Luar biasa, ya. Bosnya kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Ya. Tapi dia miss. Kenapa? Fokus kepada kolamnya. Dia tidak mengenali Yesus. Coba dia tahu siapa Yesus. Ya kan? Karena dia terlalu fokus pada kolam dan air yang bergoncang, dia tidak mengenali Yesus. Padahal Yesus sudah terkenal, saya percaya itu. Ya. Saudara sekalian, jangan sampai fokus kepada sesuatu hal membuat kita tidak bisa memandang hal yang lebih besar. Nah, siapa yang menawari itu? Yesus. Siapa Yesus? Tuhan sendiri. Dan dia ada di pintu gerbang apa tadi? Domba. Yohanes ketika menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa seluruh isi dunia. Dan Yesus ada di sana menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Nah, kita lihat ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa kan? Ya. Saudara, saya pikir ini satu kasih karunia yang luar biasa. Biasanya Yesus mencari iman, ya, di orang buta di Yeriko, ya. Kemudian perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan itu yang di Tirus dan Sidon. Ibu besar imanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Tapi orang ini saya tidak menemukan, Alkitab tidak mencatat juga ada kata iman tadi, Ko Patrick. Ada enggak? Coba mari jemaat periksa ada kata iman enggak di situ? Karena yang menunjukkan iman ada enggak? Kalau orang buta di Yeriko, dia buta matanya tapi tidak tuli, mendengar telinganya. Dia buta matanya tapi tidak buta hatinya. Tapi orang ini, dia tersingkir dari kehidupan masyarakat karena penyakit BDD-nya. Lalu di mana imannya? Saya pikir inilah kasih karunia yang luar biasa bagi orang ini. Ya, Yesus tidak berkata imanmu, tidak. Tapi langsung kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kira-kira saudara bisa tahu letak imannya di mana? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya pikir ini kasih karunia. Mengapa? Karena orang ini rupanya tidak mengenal Yesus, tidak mengenal siapa Yesus. Berbeda dengan orang buta yang di Yeriko, ya, yang mau cari tahu Yesus orang Nazaret, ya. Tapi orang ini yang di kolam Bethesda ini nggak tahu siapa Yesus, ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Ya. Saudara, ternyata ini ayat yang ke-7 ini menarik. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Rupanya di sini imannya, saudara, ya. Menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tapi yang saya heran, kenapa dia tidak mengharapkan Yesus menyembuhkan dia, tapi justru malah perhatiannya tertuju kepada tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Ya, ini yang menarik buat saya, saudara. Kenapa orang mengenal Yesus tapi tidak mengenal dia secara utuh, secara penuh? Ya, saya ingat almarhum ibu mertua saya,
Ibu Batik Kartadinata, saudara ya. Dia bilang begini, kalau sakit saya datang ke gereja. Kalau sakit saya minta tolong Tuhan Yesus yang menjamah. Tapi kalau untuk jadi kaya, saya datang ke tempat anu, minta sama si anu. Jadi gereja atau Yesus khusus untuk kesembuhan, ya, tidak bisa bikin orang kaya, saudara. Ini menurut almarhumah ibu mertua saya, ya. Jadi orang kebanyakan tidak mengerti, tidak mengenal Yesus secara utuh. Orang di sini yang ada di kolam Bethesda menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi dia tidak mengerti kepenuhan Yesus sebagai Tuhan. Bahwa dia Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Dia Allah yang bisa menyembuhkan psikis. Dia Allah yang mampu menyembuhkan penyakit fisik. Dia juga Allah yang mampu membuat kita menjadi kaya. Ada lagunya Pak Niko, kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Nah, sayang sekali mungkin almarhumah ibu mertua saya tidak atau belum sempat mendengarkan lagu itu, saudara ya. Nah, inti dari firman Tuhan ini apa? Kita harus mengenal Yesus secara penuh. Segala apa yang ada pada dia kita harus mengenalnya secara pribadi. Jangan sampai miss, wah Yesus ini bisa menyembuhkan aja tapi dia tidak bisa buat orang jadi kaya. Seperti kata almarhumah ibu mertua saya, kalau saya sakit saya datang ke gereja, minta tolong Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi kalau untuk urusan kaya saya datang ke tempat lain, ke tempat si anu, dan berdoa kepada anu untuk menjadi kaya. Nah, puji Tuhan, Yesus melihat meskipun imannya cuma secuil, seujung kuku. Tapi saya pikir itu cukup bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kasih karunia yang luar biasa. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah seringkali ketika kita dihadapkan pada masalah, kita lemah terhadap masalah. Tapi Yesus mengajarkan masalah tidak untuk dibuat nina bobok. Tapi ini kalimat perintah semua. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Jadi kita bisa berkata kepada masalah kita dengan cara kalimat perintah. Hai masalah, selesai di dalam nama Yesus. Aku bisa keluar dari masalah ini, masalah apapun juga yang menimpa kita. Baik masalah psikis, mungkin adalah masalah sakit penyakit, ya, masalah keuangan, ekonomi. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah. Ayo katakan sama-sama, mari Bu Gembala Patrick. Katakan sama-sama, Yesus adalah jawaban untuk semua masalah. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah. Sekali lagi yang kompak. 1, 2, 3. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya orang yang sakit BDD 38 tahun sembuh. Puji nama Tuhan. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam sehingga kami boleh mengenal Engkau secara keseluruhan, secara penuh, secara utuh. Tidak seperti orang di kolam Bethesda yang tidak mengenal Engkau secara penuh. Meskipun dia sudah mengenal-Mu sebagai Tuhan. Tapi dia kehilangan berkat, nyaris kehilangan berkatnya Tuhan gara-gara tidak mengenal Engkau secara penuh. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang bekerja di rumah-rumah,
maupun yang harus berada di jalanan, Engkau memberkati mereka, menyertai dan melindungi mereka, menjauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya malapetaka. Terima kasih. Akhirnya buat bangsa negara Indonesia, tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai daerah, berdoa untuk Indonesia secara penuh. Presiden, wakil, para menteri dan semua aparat. Berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Merak-Urak, Kecamatan Tuban Kota di mana kami berada. Berikan hikmat akal budi, supaya pemimpin-pemimpin kami boleh membawa bangsa ini keluar dari wabah COVID-19 maupun krisis ekonomi dengan selamat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami, betapa kami rindu untuk berkumpul kembali, beribadah bersama-sama, bertemu dengan jemaat semuanya. Terima kasih, kami mohon semuanya segera terjadi. COVID-19 segera musnah dari Indonesia dan kami boleh beribadah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah berkat damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, dan tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat cintamu yang